Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Falabdida. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai P3K, di mana salah satu yang akan saya jelaskan adalah atau beberapa hal yang akan saya jelaskan di sini, yaitu mengenai siapa aja sih P3K yang berhak atau kategori apa aja yang berhak untuk ikut dalam seleksi P3K ini. Kemudian juga seperti apa nanti tahapan-tahapannya. Nah, sebelum saya sampaikan tersebut, ada baiknya nih buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silahkan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa pula untuk nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel saya ini. Jangan lupa pula untuk di like dan di share. Informasinya tidak hanya berhenti di kalian saja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Oke teman-teman ya, yang perlu teman-teman ketahui ya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa ada 4 kategori peserta yang berhak mendaftar pada P3K untuk guru ya. Sekali lagi, ini adalah P3K untuk guru. Yang pertama adalah guru honorer THK 2 ya. Mungkin ini yang teman-teman honorer lebih paham lah maksudnya guru honorer THK 2 ini apa. Lalu juga guru honorer yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kemenangan pemerintah daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. Nah, jadi catatan buat teman-teman, dibilang disampaikan sini adalah yang masih aktif mengajar ya, yang masih aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan Pemda dan juga terdaftar di Dapodik. Nah, buat teman-teman yang mungkin sudah mengajar tapi belum terdaftar di Dapodik, sepertinya tidak bisa ikut dalam seleksi P3K ini. Lalu juga guru yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemendikbud. Jadi, gak cuma guru di sekolah negeri, tapi honorer guru di sekolah swasta pun bisa mendaftar di seleksi P3K ini, asalkan terdaftar sebagai guru di Dapodik ataupun Kemendikbud. Di Dapodik Kemendikbud maksudnya. Lalu bagaimana untuk yang belum pernah honorer? Ya, untuk yang belum honorer bisa melalui lulusan pendidikan profesi guru atau yang sudah melalui sertifikasi. Jadi walaupun mungkin belum pernah mengajar ya, atau tidak terdaftar di Dapodik, tapi memiliki sertifikasi pendidikan profesi guru, juga bisa mendaftar di formasi P3K ini. Jadi ini 4 kategori yang bisa mendaftar atau berhak mendaftar untuk seleksi P3K. Lanjut. Nah, untuk alur tahapan seleksi P3K guru sendiri, untuk guru honorer THK 2, guru honorer di sekolah negeri maupun guru honorer sekolah swasta dan lulusan PPG melakukan pendaftaran awal sebagai calon peserta seleksi CPNS Grup 1 untuk kemudian dilakukan verifikasi berkas. Jadi untuk portal resminya ini ada 2. Yang pertama untuk pendaftaran CPNS yaitu di sccn.bkn.go.id, sedangkan untuk seleksi P3K itu di ssp3k.bkn.go.id. Jadi ada 2 situs yang berbeda ya, antara yang mau seleksi CPNS dan juga yang akan seleksi di P3K. Jadi catat baik-baik ini untuk alamatnya. Jadi nanti teman-teman melakukan pendaftaran di sini untuk kemudian dilakukan verifikasi berkas sesuai dengan yang teman-teman upload. Next. Nah, di sini dikatakan pelaksanaan tes pertama. Sebagaimana yang kita tahu atau mungkin belum teman-teman ketahui, bahwa untuk seleksi P3K nantinya akan ada 3 kali kesempatan. 3 kali kesempatan ini yang pertama dilaksanakan bulan Agustus ya saya, lalu kemudian bulan Oktober dan terakhir di bulan Desember. Nah, untuk pelaksanaan tes pertama dengan peserta ya, jadi untuk tes pertama ya, untuk tahapan tes pertama pesertanya adalah dari kelompok honorer THK 2 dan guru honorer di sekolah negeri. Jadi cuma ada 2 kategori nih dari 4 kategori tadi yang bisa untuk mengikuti pelaksanaan tes tahapan pertama, yaitu dengan ketentuan sebagai berikut. Tidak dapat melamar ke instansi lain. Jika formasi tersedia dan serdik atau kualifikasi yang bersangkutan sesuai, harus melamar di formasi tersebut. Jika formasi tidak tersedia dan atau serdik kualifikasi yang bersangkutan tidak sesuai, peserta dapat melamar di formasi lain instansi tersebut. Jadi bisa dibilang bahwa misalnya teman-teman saat ini honorer di SD1, lalu untuk mendaftar P3K kamu juga harus di SD1, kecuali di SD1 tersebut tidak membuka lowongan P3K, maka bisa melamar di formasi lain di instansi tersebut. Jadi bisa melamar ke SD2 jika SD1 tidak buka. Tapi jika teman-teman sudah honorer di SD1, kemudian lowongan yang dibuka di SD1 dengan formasi yang sudah teman-teman sesuai, maka teman-teman harus melamar di formasi tersebut atau di SD1 tadi. Jadi memang nggak bisa kemana-mana nih, daftarnya di situ aja. Memang fungsinya yaitu mengisi guru di sekolah yang teman-teman tempati. Jadi teman-teman nggak perlu lagi mau kemana-mana. Ujiannya, saingannya pun yang berasal dari honorer di situ. Oke? Kalau misalnya pelaksanaan tes pertama ini juga tidak lulus, masih ada kesempatan di tes kedua. Nah, untuk pelaksanaan tes kedua pesertanya lebih banyak lagi,
dari kelompok honorer THK 2, dari guru honorer di sekolah negeri yang tidak lulus tes pertama. Jadi kalau tes pertama nggak lulus, masih ada kesempatan di tes kedua. Kemudian di guru, baik itu juga guru di sekolah swasta. Nah, kalau tadi hanya untuk guru negeri dan juga honorer THK 2, kali ini guru swasta bisa ikut pada tes kedua ini, dan juga lulusan PPG atau yang sudah sertifikasi. Jadi tahap pertama tadi ini memang hanya dikhususkan untuk honorer dan juga untuk honorer K2 dan juga guru honorer di sekolah negeri. Sedangkan di tahapan kedua ya itu lebih ramai-ramai lagi karena ada honorer K2, lalu ada honorer sekolah negeri yang tidak lulus tes pertama, kemudian guru swasta, dan juga lulusan PPG. Jadi persaingannya semakin ketat. Tapi ada ketentuan lain, yaitu seperti peserta memilih kembali formasi di instansinya yang masih belum terisi sesuai serdik atau kualifikasi yang bersangkutan. Peserta dari kelompok honor THK 2, guru honor di sekolah negeri, dan guru di sekolah swasta tidak dapat melamar di instansi lain. Jadi memang hanya bisa melamar di instansi saat ini dia mengajar. Jadi memang fungsinya nanti untuk mengisi kekosongan di tempat dia mengajar saat ini. Lalu peserta dari kelompok lulusan PPG dapat melamar di instansi yang sesuai dengan domisilinya. Nah, kecuali untuk yang lulusan PPG ini, karena lulusan PPG kan tidak pernah mengajar, jadi dia nggak tahu lah mau masuk yang mana. Nah, masuknya mereka bisa bebas memilih mau melamar di instansi yang sesuai dengan domisilinya. Yang penting sama sih satu domisili. Dan diambil nilai tertinggi antara passing grade 1 dan passing grade 2. Nah, ini berkaitan dengan yang tidak lulus tes pertama ya. Jadi lihat nih mana yang paling tinggi, seperti itu. Masih nggak lulus juga pada tahapan kedua nih, tenang saja, masih ada tahapan ketiga. Pada tahapan ketiga ini pesertanya dari semua kelompok. Nah, semua kelompok baik itu honorer THK 2, guru honorer sekolah negeri, guru di sekolah swasta, dan juga yang lulusan PPG, sama dengan pada tahap kedua. Yang tidak lulus tes kedua dengan ketentuan, jadi semua yang tidak lulus tes tahap kedua ini masih punya kesempatan di tahapan ketiga dengan ketentuan peserta memilih kembali formasi yang masih belum terisi sesuai serdik atau kualifikasi yang bersangkutan. Seluruh peserta dapat melamar di instansi lain dan juga diambil nilai tertinggi antara baik pas tes pertama, tes kedua, dan tes tiga. Nah, untuk tahapan ketiga ini, seluruh peserta yang tadi tidak lulus di tahap 1 dan tahap 2 itu bisa melamar di instansi lain. Kalau misalnya di tahap 1 dan 2 tidak bisa melamar di instansi lain, hanya melamar sesuai dengan tempat dia mengajar saat ini. Dan untuk tahapan ketiga bisa melamar di instansi lain. Ini memang tujuannya untuk mengisi instansi mana nih yang masih kosong. Mungkin di SD2 masih kosong karena tidak ada yang lulus-lulus, atau di SD3 juga masih kosong. Nah, yang tidak lulus di SD1 bisa melamar di SD2 dan juga SD3. Seperti itulah kira-kira. Nah, untuk pengisian formasi kosong tadi dengan ketentuan semua. Setelah tes ketiga, formasi yang masih belum terisi dapat dilakukan optimalisasi pengisian formasi kosong. Pengisian formasi kosong dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah yang akan ditentukan oleh Kemendikbud. Jadi misalnya nih, udah 3 kali tes, namun di SD1 ini masih aja nggak lulus orang yang daftar di situ. Makanya nantinya akan dilakukan optimalisasi pengisian. Optimalisasi pengisian ini berdasarkan ranking penilaian sekolah yang akan ditentukan oleh Kemendikbud. Jadi bukan berarti yang misalnya si A daftar di SD1 gak lulus nih, akhirnya bukan berarti dia yang akan mengisi situ untuk formasi kosong, enggak, tapi bisa jadi berasal dari SD2 yang dia lulus, tapi maksudnya mungkin nilainya si B ini daftar di SD2 gak lulus, si A daftar di SD1 lulus, gak lulus, sama-sama gak lulus. Nah, si B ini bisa mengisi si A posisi di SD1 jika nilainya lebih tinggi daripada si A, walaupun si A ini dulunya mengajar di SD1. Nah, kurang lebih seperti itu mekanisme pengisian formasi kosong dari P3K ini. Jadi memang P3K ini sangat-sangat membantu sekali buat para honorer untuk menjadi seorang ASN ya. Walaupun tidak jadi CPNS, tapi setidaknya teman-teman mempunyai pendapatan yang sama dengan PNS ya. Gajinya sama, tunjangannya juga sama. Ya, P3K itu mungkin hanya karena dia sistemnya kontrak, sebenarnya untuk mengantisipasi banyaknya kemungkinan nanti udah dapet atau mau pindah, ya itulah kenapa jadi dikontrak aja, kalau mau pindah dikeluarkan sekalian. Nah, seperti itu. Nah, oke teman-teman, itu tadilah informasi seputar tahapan seleksi, lalu mekanisme seleksi, bagaimana pengisian formasi kosong di P3K, dan informasi lainnya seputar seksi P3K. Nah, semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Sebelum saya akhiri video ini, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel ini, silakan untuk kalian subscribe terlebih dahulu.
Jangan lupa pelan nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube saya ini. Jangan lupa pelan di like dan share biar informasinya tidak hanya berarti di kalian saja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Saya Fala Bilida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.